Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga Allah muliakan dan Allah rahmati kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, walaupun hujan mengguyur tak menghalangi langkah kaki kita untuk menuju ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang disebutkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah awal pertanda kebaikan yang Allah inginkan. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebahagiaan kita semua di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lampau tentang masalah al-iman bil qada wal qadar. Iman bil qada wal qadar, dan telah kita sebutkan secara terperinci dari makna qada wal qadar, maknanya secara bahasa, kemudian maknanya secara istilah, dan bahwasanya qada dan qadar ini hampir memiliki makna yang sama dan memiliki kelaziman yang sama. Dan telah kita sebutkan juga hikmah kenapa seorang mukmin diperintahkan untuk yang beriman kepada takdir, karena inilah diantara pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang pilar-pilar takdir, ya, tentang rukun-rukun takdir. Artinya bahwa seorang tidak dikatakan mukmin kepada takdir, tidak dikatakan beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, kecuali dia mengimani empat pilar ini yang pernah kita singgung secara sepintas pada pertemuan yang lampau, di penghujung pertemuan yang lampau. Artinya bahwa apabila seorang terkumpul di dalamnya empat pilar ini, empat rukun ini, maka dia dikatakan sebagai mukmin yang beriman pada takdir. Dan telah kita ketahui bersama, takdir bagian rukun iman. Apabila seorang tidak mengimani rukun ini, maka dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan muslim, karena salah satu dari rukun imannya hilang. Dan itu telah terjadi di zaman sahabat, akhir-akhir zaman sahabat. Ada fitnah qadariyah, nanti kita akan bahas apa itu fitnah qadariyah, yang secara umum mereka tidak beriman kepada takdir.
Sampailah beritanya kepada Abdullah bin Umar, beliau mengingkarinya. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka tidak diterima amalannya sekalipun mereka bersedekah atau bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amalannya sampai mereka beriman kepada qada wal qadar, sampai mereka beriman kepada takdir, entah itu yang baik atau yang buruk. Maka ayuhal ikhwah, ini adalah bagian dari rukun iman. Ya, harus seorang muslim mukmin memiliki taslim, ya, berserah diri kepada Allah dalam masalah ini. Ya, dan ketahuilah seorang tidak dikatakan beriman pada takdir sampai memiliki, ya, 4 perkara di dalamnya, maka dikatakan dia beriman kepada takdir. Tapi pilar yang pertama kita sebutkan bahwasannya al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Mengimani bahwasannya Allah Azza wa Jalla, ya, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ya, mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik itu secara global, secara umum, atau secara terperinci. Azalan wa abadan, ilmu Allah yang azali dan ilmu Allah yang abadi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Allah mengetahui semuanya, entah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mengetahui apa yang akan Allah lakukan, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan makhluk. Dan ilmu Allah luas, wa ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan ilmu Allah luas, saking luasnya, ya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Apapun yang terjadi tidak lepas dari pengetahuan ilmu Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kata para ulama, dibagi ilmu Allah itu alima makan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan Allah mengetahui perkara yang tidak terjadi jika seharusnya terjadi. Anda perhatikan, ya, ini betapa luasnya ilmu Allah. Alima makan, Allah mengetahui yang telah terjadi, itu sudah ma'lum semua. Wa alima ma sayakun, dan Allah mengetahui yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Bahkan saking luasnya ilmu Allah, poin yang ketiga, wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi sekiranya itu terjadi, Allah tahu. Bisa dipahami masalah ini? Yang bisa dipahami 3 poin ini, ya. Kita akan sebutkan dalilnya dan contoh pada poin yang ketiga. Mungkin Anda bertanya, bagaimana poin yang ketiga, Ustaz? Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi sekiranya terjadi. Qanibtina azani Allah wa iyyakum. Banyak, ratusan ayat atau puluhan ayat yang mengenai tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Di antaranya surat At-Talaq ayat 12. Allah Azza wa Jalla berfirman. Nah, ini membedakan kita dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita dibangun dengan dalil, bukan taklid, ya. Bukan kata ustaz, bukan kata kiai, kata gurunya, tapi dari kata Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalilnya dalam surat Talaq ayat 12. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah
qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Agar kalian tahu bahwasannya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna Allah, dan bahwasannya Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya bahwa saking luasnya ilmu Allah, nggak ada yang luput dari ilmu Allah. Nggak ada yang luput. Antum kedip matanya pun Allah tahu. Dari kapan? 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu lihat saking detailnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Antum gini-giniin jenggot antum, Allah tahu. Ya, ini bukan indir kan? Ya, 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Bisa dipahami ayyuhal. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Talaq ayat 12. Baik, kalau ilmu Allah yang telah lampau sudah jelas. Allah mengkhabarkan umat-umat terdahulu, apakah itu bukan berlandaskan ilmu Allah? Tentang cerita Nabi Musa, Nabi Isa sebelum kita, cerita Bani Israel, cerita tentang Fir'aun, bagaimana orang-orang yang diadab itu berkaitan dengan ilmu Allah yang telah terjadi. Nah, sekarang poin yang ketiga. Wa 'alima ma lam yakun law kana kaifa. Dan Allah mengetahui segala yang tidak terjadi sekiranya terjadi. Artinya yang mustahil terjadi, tapi sekiranya terjadi Allah tahu hasil. Dan saking luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan orang kafir yang ingin meminta dikembalikan ke dunia. Mereka sudah mati. Tatkala mereka tahu azab Allah dan azab Allah itu nyata, mereka menyesal luar biasa. Saking menyesalnya ingin apa? Minta dikembalikan kepada dunia. Tapi apa kata Allah? Allah terima tidak permintaan mereka? Tidak. Allah mengatakan walau ruddu la'adu liman anhu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan melakukan perbuatan yang sama seperti dahulu, yaitu kufur, maksiat, ya, berbuat fujur, ingkar, tidak beriman kepada Allah. Perbuatan ini telah terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Tidak terjadi, tapi Allah mengkhabarkan hasilnya. Paham? Walau ruddu, sekiranya Allah tahu, sekiranya mereka dikembalikan, kata Allah, pasti mereka akan berbuat dengan perbuatan yang sama. Ya, ini saking luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin yang mati. Anak-anak musyrikin yang belum balik, ya, anak-anaknya orang kafir, orang-orang musyrik yang mati, itu gimana keadaannya? Kemana kembalinya? Ke surga kah atau ke neraka? Bisa dipahami? Nabi SAW ditanya tentang auladul musyrikin, anak-anak kaum musyrikin yang mati sebelum balik. Dan kita tahu anak-anak itu tidak diperintahkan beban syariat sampai mereka balik. Lah, lantas mereka mati. Orang tuanya musyrik. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata logika kita, ya kurang lebih kalau besar dia juga musyrik lagi. Kebanyakannya kayak gitu, ya benar. Anak Nasara, dia gedenya juga Nasara. Yahudi gedenya Yahudi. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Lihat. Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang paling tahu terhadap amalan apa yang sekiranya mereka kalau sudah besar nanti amalannya itu apa. Lihat. Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu.
Ini perbuatannya terjadi tidak? Tidak terjadi. Tapi Allah tahu sekiranya anak ini gede, ini kafir apa muslim. Allah tahu. Allah tahu perbuatan anak-anak kaum musyrikin. Jadi ayuhal ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya saking luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi jika seharusnya terjadi. Bisa dipahami ya ikhwah? Jadi Ahlus Sunnah mengatakan ada 3 poin dalam masalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang telah terjadi, Allah mengetahui yang terjadi dan yang akan terjadi, dan Allah mengetahui hal-hal yang tidak terjadi sekiranya terjadi. Baik, itu pilar yang pertama. Kita harus mengimani akan hal ini karena ini berkaitan dengan takdir. Karena segala sesuatu yang terjadi atas ilmu Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah tidak jahil, Allah tidak tahu, bukan. Tapi Allah alim, mengetahui segala sesuatu. Di antara ilmu Allah, di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pilar yang kedua, ya, pilar yang kedua adalah al-iman bi anna Allah kataba fi dzalika fil lauhil mahfuz. Allah mencatatnya di lauhil mahfuz. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian ditularkan dalam bentuk catatan di lauhil mahfuz. Sehingga di lauhil mahfuz itu segala sesuatu bentuk catatan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Apa yang terjadi sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Alam ta'lam, bukankah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit, di kolom langit, dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, sungguh itu demikian ada di dalam kitab, itu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada 2 pilar. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui. Pilar apa ini? Pilar takdir yang pertama, Allah mengetahui. Kemudian pilar yang kedua, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semua ada di catatan kita, yaitu Lauhul Mahfuz. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis segala sesuatu takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi sejauh 50.000, sejarak 50.000 tahun sebelumnya. Jadi apa yang terjadi itu sudah tertulis di catatan Lauhul Mahfuz. Antum hadir di sini, hujan-hujan ya, ba'da maghrib sampai isya dan seterusnya, itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Itu antum harus yakin. Ya. Antum gini-gini, ya, itu juga maktub di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu bentuk gerak-gerik manusia, makhluk Allah Azza wa Jalla, baik secara global, umum atau secara terperinci, maktub semuanya di Lauhul Mahfuz. Ya, ini harus kita yakini. Sekali lagi, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pilar yang ketiga adalah al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah ta'ala. Mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi
di alam raya ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Artinya pilar yang ketiga ini atas tentang masalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Entah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau berkaitan dengan perbuatan makhluk, Allah menghendakinya. Allah memiliki kehendak. Apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi itu murni atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini benar. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, apapun itu semuanya, entah yang baik atau yang buruk, itu semua terjadi atas izin dan kehendak Allah, bukan di luar kehendak Allah. Atau tidak Allah menghendaki kemudian terjadi. Ya, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i disebutkan maknanya masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan sekali lagi, kehendak Allah ini berkaitan dengan perilaku Allah, perbuatan Allah, menyangkut perbuatan Allah dan menyangkut perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Dalilnya tentang masalah perbuatan Allah, Allah juga berkehendak dalam surat Qasas ayat 86. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu yakhluqu, menciptakan ma yasha' atas kehendaknya, wa yakhtar, dan Allah memilihnya. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alu Allahu ma yasha', Allah melakukan atas kehendaknya. Dan surah Al-Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah Allah yang membentukkan janin kamu, ya, di perut ibu, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Itu kehendak Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Dan itu juga berkaitan dengan kehendak Allah dalam perbuatan makhluk. Dalam surat An-Nisa ayat 90, Allah Azza wa Jalla berfirman, walau syaa Allah lasallaqahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka akan menguasai, ya, lasallaqahum 'alaikum, mereka semua akan menguasai kalian dan akan kemudian memerangi kalian. Di sini Allah berkehendak atas perbuatan makhluk. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Azza wa Jalla berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan sekiranya Allah berkehendak, pasti mereka tidak melakukannya. Fadharhum, maka tinggalkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka dustakan. Jadi kehendak Allah maksudnya apa? Meliputi segala sesuatu. Baik itu perbuatan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun berkaitan dengan perbuatan makhluk. Itu semua terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kehendak ini kita akan sedikit kemas karena banyak yang berkaitan dengan syubhat dalam masalah ini. Ya, Ustaz, berarti bagaimana? Masa iya Allah berkehendak sesuatu yang Allah tidak suka? Berarti maksudnya itu atas kehendak Allah. Orang berzina berarti atas kehendak Allah, gitu Ustaz. Bagaimana yang jawabannya? Nah, awas jangan sampai dibisiki oleh bisikan setan. Karena ulama telah menjelaskan masalah ini. Nanti kita akan kemas di akhir kajian ini. Ya, masalah apa? Masalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah bahwasannya mengimani bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala. Mengimani bahwasannya apa yang terjadi itu Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya. Yang menciptakan zatnya, yang menciptakan sifatnya, yang menciptakan gerakan-gerakannya itu Allah Azza. Harus antum yakini
Setelah yang ketiga Allah berkehendak, maka Allah ciptakan, ya, sehingga itu terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, ada 4 poin ini. Kita bacakan dulu dalilnya. Apa dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 12. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah mencipta, dan Allah Maha wakil, muwakil, ya, atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu, kemudian mentakdirkannya dengan takdir. Kemudian tentang surat Shofat ayat 96, Nabi Ibrahim annahu qala liqaumi, berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Yani Allah menciptakan kalian dan amalan-amalannya. Amalannya pun sudah Allah ciptakan. Allah pun sudah menciptakan amalannya, bukan orangnya saja. Amalannya pun sudah Allah ciptakan, sehingga terjadi. Karena apa? Sekali lagi ini berkaitan dengan 4 tadi. Karena segala sesuatu tidaklah terjadi atas kehendak kecuali atas kehendak Allah. Makanya Allah ciptakan. Tadi kemarin tisu, sekarang hamil, ya, sekarang pena. Ya. Jadi Allah tidak menghendaki tisu ada di sini. Ya. Allah tidak menghendaki tisu ada di sini untuk jadikan supaya anak jatuh. Tapi Allah kehendaki. Bagaimana tahu setelah kita pakai? Karena takdir itu tidak bisa ketahuan kecuali setelah terjadi. Makanya nanti ada pembahasan, bolehkah kita berhujjah atas takdir dan maksiat dan dosa? Itu kita bahas. Di antaranya jawabannya karena tidak ketahuan kecuali setelah terjadi. Bagaimana dia berhujjah kepada sesuatu yang tidak tahu? Nanti kita bahas. Maka kita katakan, pena ini, kolam ini kita jatuhkan, ya, dalam Quran. Kita praktekkan. Dan ini bagian dari iman. Kita jatuhkan, harus jangan kaget ya. Ketika kita jatuhkan, Allah mengetahui pena ini akan jatuh di sini dan dijatuhkan di sini 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan kemudian Allah menetapkannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendakinya agar itu terjadi. Kemudian Allah ciptakan agar itu terjadi, sehingga terjadilah pena ini jatuh. Paham? Jadi itu masalah iman kepada takdir. Ada 4 pilar harus diyakini semua. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini poinnya 4. Allah mengetahui, Allah menetapkannya di Lauhul Mahfuz, Allah menghendakinya itu terjadi, kemudian Allah ciptakan agar itu terjadi. Bisa dipahami? Ayo ikhwan, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, ya. Dalil masalah kehendak tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim fid du'a'i fa inna Allaha sani'un ma sya'a la mukriha. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengatakan, ya, dalam doa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hamba jika kau kehendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah hamba jika engkau kehendaki. Kenapa ini nggak boleh kata Nabi? Pertama, kurang ajar sama Allah. Karena posisi doa itu adalah keseriusan, merengek, meminta. Makanya kata Nabi, liyazim fid du'a, hendaknya dia serius dalam berdoa. Jangan ngomong Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah hamba jika engkau kehendaki. Di mana titik kurang ajarnya? Titik kurang ajarnya itu, ya Allah ampunilah hamba jika engkau kehendaki.
Kalau engkau nggak kehendaki juga nggak apa-apa. Itu maksudnya. Kita ganti bahasanya. Ya Allah, ampuni hamba jika kau mau. Paham? Jika mau mau. Berarti apa? Ini kan kayak seakan-akan menantang Allah. Nggak butuh terhadap ampunan Allah SWT. Makanya kata Nabi nggak boleh dalam masalah doa kalimat insya Allah itu harus dicoret. Kalimat insya Allah dalam masalah doa harus dicoret di blacklist. Kecuali dalam dua masalah. Ketika mengucapkan labas tawul insya Allah sama doa iftar dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insya. Selain dari dua ini coret, nggak boleh ada kalimat insya Allah. Kenapa? Kurang ajar. Karena makom doa makom serius, makom kita bermunajat kepada Allah. Masuk di dalamnya kayak gini ucapan kebanyakan kita ya. Ketika disebutkan barakallahu fiik, jawabannya amin insyaallah. Itu juga nggak boleh. Karena amin artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Tapi ditambahin embel-embel insyaallah, kurang ajar. Ya artinya apa? Jika Allah menghendaki dia kabulkan, jika tidak nggak masalah. Ya, nggak boleh kita mengucapkan amin kemudian insyaallah. Sama makom doa. Makom doa juga kalau ada yang bertanya atau memberikan jawaban, apa kabar? Baik, khair, insyaallah. Khair, insyaallah. Kalau dia makomnya makom doa nggak boleh ngomong insyaallah. Tapi kalau makomnya makom pengkhabaran boleh untuk mengatakan insyaallah. Jadi tergantung niatnya. Khair, khair. Tapi kalau dia sedang berdoa, mudah-mudahan ini kebaikan, bahkan nggak boleh ngomong insyaallah. Khair insyaallah, nggak boleh. Tapi kalau makom yang makom pengkhabaran, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, ini adalah bagian dari kebaikan, insyaallah, maka boleh. Makanya para ulama, kenapa Nabi mengatakan la ta'sahu insyaallah? Sebagian ulama mengatakan ini pengkhabaran, bahwasanya penyakit itu akan melenyapkan dosa. Makanya ditambahin insyaallah. Begitu juga dengan wasabatal ajr insyaallah. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, liyazim fid doa, hendaknya dia serius dalam berdoa. Kenapa? Fa innallaha sani'un ma syaa la mukriha. Karena Allah itu berbuat atas kehendaknya, tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa Allah. Antum berdoa seperti apapun, kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak berkehendak untuk dijawab. Ya, antum sholat tahajud, bangun malam, kalau Allah belum berkehendak untuk mengijabahnya, tidak boleh. Kenapa? La mukriha lahu, tidak ada yang memaksa Allah. Jadi jangan ngomong insya Allah. Insya Allah itu dalam janji. Fadhal, nanti datang ke rumah anak ba'da isya. Ada acara apa? Selamatan. Acara makan Asya bersama. Ya, maka antum jawab insya Allah. Sekiranya antum nggak jadi, maka antum nggak menepati janji. Tidak dikatakan menepati janji kalau ada udzur. Ya, karena insya Allah adalah Anda bergantung kepada Allah. Jika Allah kehendaki, saya jalan. Jika tidak, maka tidak terjadi. Makanya dalam sebuah pernah kita sebutkan hadis Ya'juj wa Ma'juj yang setiap hari membongkar apa? Membongkar bendungan itu. Ini nggak setiap hari dibuka gede-gede rapat lagi, gede-gede rapat. Sampai suatu ketika kita akan keluar dari bendungan ini, insya Allah maka mereka keluar. Makanya ini penting sekali kita untuk selalu mengucapkan insya Allah dalam setiap momen acara apapun, karena ini bergantung dengan masyiat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beri sebentar untuk mendengarkan agar memandang isya.
Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Masuk kembali lagi ke pilar yang ketiga tentang masalah kehendak. Tadi telah kita sampaikan bahwasannya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum bertanya-tanya, Ustaz, masa sih Allah menghendaki sesuatu semuanya terjadi atas kehendak Allah? Betul. Lantas maksud bukannya Allah membenci, kenapa Allah menghendaki? Orang minum khamr, orang berzina, apakah itu atas kehendak Allah? Apakah kita boleh menisbatkan itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla? Orang gak sholat, orang mati dalam keadaan kekafiran, orang masuk neraka, ya, orang sampai ateis, jadi PKI, ya, mati ketabrak mobil, apakah semua itu kehendak Allah? Orang masa berzina atas kehendak Allah? Yang benar aja, apakah seperti itu? Baik, khonibiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dijawab oleh para ulama bahwasannya Allah Azza wa Jalla yuhibbu qad yasha'u syai'a wa huwa yuhibbu. Allah menghendaki sesuatu, qad yasha'u syai'a wa huwa yuhibbu. Allah terkadang menghendaki sesuatu yang mana Allah cintai. Wa yardahu wa yuridu qawlan wa syar'a. Allah terkadang menghendaki sesuatu wa huwa yuhibbu wa yarda, dan Allah cintai sesuatu tersebut sehingga terjadilah secara qaul, secara takdir, dan secara syar'i, secara syariat. Wa qad yasha'u syai'a wa huwa la yuhibbu. Dan terkadang Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah sukai, yang tidak Allah ridhoi, akan tetapi Allah menginginkan itu terjadi. Akan tetapi ya menginginkan secara kauni saja, secara takdir saja, bukan secara syar'i. Karena semua terjadi atas kehendak Allah saja. Orang yang berzina, maksiat, seluruhnya ya itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari kehendak Allah. Begitu juga puasa, sholat, zakat, haji, itu juga atas kehendak Allah. Semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena antum harus tahu kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya iradatullah kauniyah qadariyah. Ada yang namanya takdir Allah yang namanya kauniyah qadariyah. Secara kaun dia bakal terjadi. Takdir. Nah ini yang namanya takdir nih, iradah takdir qadariyah atau kauniyah. Dan yang kedua ada kehendak Allah asy-syar'iyyah. Kehendak Allah syar'iyyah. Kehendak Allah al-kauniyah qadariyah itu adalah la yakhruju anha syai', enggak bakal lepas dari kehendak Allah ini. Ini yang namanya takdir. Entah itu sesuatu yang dicintai Allah atau sesuatu yang tidak dicintai Allah. Jika Allah berkehendak dengan kehendak al-kauniyah, maka ya seperti itu. Yang kedua pasti terjadi. Yang kedua pasti terjadi. Kalau kehendak syar'iyyah adalah khusus, hanya sesuatu yang Allah cintai, tetapi tidak mesti terjadi. Tapi tidak mesti terjadi. Kalau kita simpulkan, ya, kita tulis sebentar biar paham ya. Karena orang di masjid lain tanya nggak paham. Ya. Kehendak Allah dibagi dua. Kita bikin tabel. Ada kehendak Allah kauniyah. Kauniyah artinya
kaun. Kaunnya alam semesta. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu kaun. Artinya pasti terjadi. Ada kehendak Allah syar'iyah. Jika antum memahami perbedaannya, maka antum bisa mengaplikasikan ini dan tidak terkena syubhat. Yang pertama, perbedaannya adalah ini perbedaannya. Yang pertama, kehendak kauniyah pasti terjadi. Kehendak kauniyah pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kalau kehendak syar'iyah belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Apa maksudnya? Aku mungkin berkata apa syariah? Yakni kehendak Allah yang sesuai dengan syariah. Allah menginginkannya. Allah menyuruh sholat itu sesuai syariah tidak? Allah memerintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, haji, tapi itu belum tentu terjadi. Bisa terjadi dan tidak. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kehendak kauniyah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Apapun itu, ya. Adapun kehendak syariah berkaitan dengan sesuatu yang dicintai Allah. Kemudian poin yang ketiga, nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga adalah sifatnya umum. Yang ini sifatnya khusus. Sebagai contoh, wabil tifad yaqtadhi'ul maqal, kata orang Arab. Dengan permisalan itu jadi lebih jelas permasalahannya. Pertama, kehendak kauniyah, ya, kauniyah. Ya, sekarang ini kauniyah. Kauniyahnya apa? Kita sedang belajar masyarakat. Itu pasti terjadi. Apapun itu pasti terjadi. Kalau kehendak syariah belum tentu terjadi. Ya. Yang kedua, tidak berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Bisa jadi yang Allah kehendaki itu yang tidak Allah sukai. Ya, minum khamr dan lain sebagainya. Yang kedua, dari kehendak syariah berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai saja. Artinya itu sesuatu yang Allah cintai. Kalau yang tidak Allah cintai tidak masuk dalam kehendak syariah. Yang ketiga, sifatnya umum. Artinya seluruh iradah, seluruh kehendak itu iradah kauniyah. Adapun ini sifatnya khusus, tapi bagian dari sifat iradah kauniyah. Sebagai contoh, contohnya pasti terjadi apa? Sakit, iya apa tidak? Sakit pasti. Kalau Allah sudah takdirkan antum sakit hari ini, pasti sakit. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Sakit Allah cintai tidak? Hah? Sakit Allah cintai tidak? Ya, tidak Allah cintai. Artinya ya biasa. Ya. Yang ketiga sifatnya umum. Nanti umum kita akan dibandingkan dengan contoh lain. Miskin, kaya, apalagi
terkena musibah, misal berzina, waliyahulillah, minum khamr. Kalau Allah kehendaki secara kaunan terjadi, maka bakal terjadi. Masuk di dalamnya juga, maka karena sifatnya umum ya, masuk dalamnya juga iradah syar'iyah. Menghadiri kajian, Allah cintai tidak? Allah cintai. Sholat, ya di sini kita kembali ke sini. Belum tentu terjadi, bisa terjadi atau tidak, berkaitan dengan sesuatu yang dicintai Allah dan sifatnya khusus. Contoh, sholat, puasa, semua amalan-amalan ketaatan, haji, zakat, birrul walidain dan lain sebagainya. Sekarang kita praktekkan. Sholat, Allah menyuruh manusia untuk sholat ya? Menyuruh orang untuk sholat. Tapi lihat, apakah semua manusia sholat? Tidak. Ya, tidak semua orang sholat. Tidak semua orang puasa Ramadan. Banyak tuh yang makan di balik tirai. Iya atau tidak? Padahal Allah menyuruhnya untuk puasa, menginginkan agar orang tersebut puasa, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena iradah syariah belum tentu terjadi. Tidak mesti harus terjadi. Tapi Allah menyukainya secara syariat. Artinya seluruh amalan-amalan syariat itu larinya kepada kehendak syar'iyah. Ya, berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai saja. Dan sifatnya khusus, ini bagian dari iradah syar'iyah, dan sifatnya umum juga ke situ. Orang yang sholat masuk dalam iradah kauniyah. Artinya gini, antum hadir di majlis ilmu, maka terdapat dua iradah. Iradahnya Allah. Allah menginginkan antum untuk hadir enggak di kajian ilmu secara syar'i? Allah menyuruh kita untuk hadir kajian tidak? Nah, menuntut ilmu diperintahkan apa tidak? Allah menyukainya tidak? Allah memberikan pahalanya apa tidak? Nah, iradah syar'i. Tapi setelah terjadi dan ternyata antum hadir, maka masuk ke iradah kauniyah. Kenapa? Karena iradah kauniyah pasti terjadi. Dan sifatnya umum. Umum itu apa? Baik yang berkaitan yang Allah cintai dengan yang Allah tidak cintai. Ini yang namanya takdir. Bisa dipahami? Ini yang namanya takdir. Begitu juga maksiat. Nanti kita sebutkan apa hikmahnya. Allah menginginkan demikian. Pasti ada hikmahnya. Ya, jadi antum perhatikan kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Contoh berikutnya, antum sholat isya atau sholat maghrib tadi berjamaah, itu terdiri dari apa? Dua kehendak, yaitu kehendak syar'iyah dan telah terjadi menjadi kehendak kauniyah. Jadi ibarat kasarnya gini, kehendak syar'iyah jika terjadi maka menjadi kehendak syar'iyah kauniyah. Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya kehendak syar'iyah saja. Antum nggak puasa, Allah menghendakinya secara syariat, tapi nggak menghendakinya secara kauni. Paham? Antum pengen niat hadir di majelis ilmu, ternyata hujan besar, sebagian mungkin nggak datang. Maka mereka yang nggak datang, Allah sudah menginginkan mereka kehendak apa? Syar'i. Tapi tidak menginginkan mereka kehendak secara kauni. Kenapa? Secara ilmu Allah bahwasanya mereka nggak datang ke kajian karena hujan. Bisa dipahami? Walaupun begitu Allah menghendaki mereka seperti ini. Mengingat terus antum belajar, antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya. Ini lebih umum karena ini lebih khusus, artinya perkara-perkara syariat. Sebagai contoh lagi, orang yang birrul walidain itu apa? Kehendak apa? Kehendak syar'i. Kalau terjadi syar'iyah dan kauniyah. Orang minum khamr berarti larinya apa?
Kehendak kauniyah, tidak masuk kehendak syariah. Bisa dipahami? Contoh berikutnya, imannya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau meninggal dalam keadaan keimanan. Masuk kemana? Syariah, kauniyah, karena telah. Contoh berikutnya, imannya Abu Lahab. Allah menghendaki kaumnya tidak beriman, padahal Allah memerintahkan kehendak syariah, tapi tidak beriman, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Karena menurut Allah dia ini mati dalam keadaan kafir, sehingga kehendak Allah kaumnya. Bisa dipahami? Begitu juga yang lain, apapun, sakit lah, punya penyakit lah, hidupnya sukses, bisnisnya lancar, kalau yang berkaitan bukan masalah syar'i, maka itu kaul. Dan terkadang dalam amalan seseorang ada terkumpul kehendak kaulnya dan kehendak syariah. Bisa dipahami? Yaitu secara garis besar, karena kita akan menjawab tuduhan-tuduhan yang mengatakan ketika mempelajari masalah takdir, kok kenapa Allah mengizinkan, menghendaki maksiat terjadi? Sebelum menjawab itu, kita kasih pertanyaan kepada aku. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka? Jawabannya adalah, antum tahu insyaallah, karena Allah menginginkan sesuatu di balik itu. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Agar kelihatan siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang hanya klaim doang. Saya beriman, tapi ketika lagi sendirian kebuka kedoknya. Ada neraka, beriman pada neraka, tapi nyatanya melakukan perbuatan penduduk neraka. Berarti kita tahu jawabannya kenapa? Berarti ada hikmahnya. Ya sama seperti antum. Antum terkadang melakukan perbuatan padahal antum nggak mau sebenarnya. Cuma karena ada masalah, ada hikmah. Di sini disebutkan oleh Syekh pengobatan. Contoh obat dokter lah, jangan pengobatan yang ini. Pengobatan dokter. Siapa yang di antara kita yang nggak mau minum obatnya dokter? Udah rasanya pahit, nggak enak, nggak bagus buat di badan juga, iya apa tidak? Tapi kenapa antum minum? Kenapa? Karena ingin sembuh. Ada masalah atau tidak? Ada masalah. Disebutkan di sini, orang yang mengobati dengan pengobatan kai, tahu kai? Pengobatan dengan besi atau api. Orang mau nggak ditempelin sama api kulitnya? Nggak mau. Semua orang nggak bakal mau. Tapi kok kenapa dia terpaksa melakukan pengobatan dengan api itu kayak besi yang dipanaskan ditempelkan? Karena bisa sembuh dengan sinar. Karena ada masalah. Nah, kata para ulama, walillahi mathalul a'la. Dan Allah pun memiliki permisalan yang tinggi. Kenapa Allah menghendaki kekufuran ada di muka bumi? Kenapa Allah ciptakan Fir'aun dan dia masukkan ke dalam neraka? Karena ada hikmah yang besar yang Allah telah sediakan. Terkadang ada hikmah itu di dalam zatnya, seperti syariah, salat, ada hikmah yang secara zatnya. Tapi ada perbuatan atau amalan, hikmahnya itu bukan di zatnya, tapi di luar dari zatnya tersebut. Agar orang mengambil ibadah, agar manusia bisa menjadi pelajaran. Coba antum bayangkan, kalau sekiranya manusia ini muslim, mukmin, berarti apa faedahnya, apa fadilahnya mukmin? Kan kita sering sebutkan di awal pengajian, alhamdulillah bersyukur pada Allah diberikan nikmat yang tertinggi, itu nikmat iman Islam, iya atau tidak? Tapi kalau seluruh manusia beriman, nikmatnya menjadi tertinggi tidak? Biasa saja. Kenapa? Nggak ada
tandingannya, nggak ada lawannya, karena semuanya musuh. Iya apa tidak? Ya. Artinya itu menjadi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adanya iblis agar kita tahu mana yang benar. Ada yang surga dan neraka. Ya. Al-maut juga masuk dalam mana? Orang meninggal, berarti apa itu? Kauniyah. Orang yang mati dalam keadaan kekafiran, kauniyah, dan Allah tidak Allah menghendaki secara syar'i karena tidak terjadi. Tapi Allah menghendaki dia secara kauni, dia mati dalam keadaan kekafiran. Jadi ada hikmahnya. Dan yang kedua, perbuatan Allah itu nggak ditanya. Perbuatan Allah nggak ditanya. Justru yang kita yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan ilmu Allah luas, hikmahnya Allah tahu. Ya. Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu, dan mereka manusia akan ditanya terhadap apa yang mereka perbuat. Kenapa Allah menghendaki kekafiran? Itu ada hikmahnya. Allah bisa menjadikan seluruh manusia itu beriman. Walau syaa Allahu la amana an-nas kulluhum ajma'in. Kalau sekiranya Allah berkehendak, pasti semua manusia ini beriman. Tapi ingin tahu di mana mereka. Jadi paham? Jadi ketika kita beriman masalah tentang kehendak Allah, semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Ini artinya kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga musibah. Ya, iman kepada takdir mengantarkan kepada husnuzan kepada Allah. Ketika aku dapat musibah, oh ini kenapa saya dapat musibah ini? Jangan-jangan karena dosa, karena maksiat. Ya, sehingga Allah tegur. Ini buah iman kepada takdir, karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan orang kafir, dia langsung menyalahkan Rabbnya. Tuhan, kenapa engkau limpahkan ini kepada apa salah hamba? Yang lebih parah lagi, engkau memang kejam. Ya, makanya dulu ada lirik tahun 90-an, lirik lagu takdir memang kejam, dan kemudian dihapus karena banyak yang protes kaum muslimin. Kenapa? Menghina Allah Azza wa Jalla, menghina takdir sama saja menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ayat ikhwah global dari masalah kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu atas murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan manusia belum memiliki kehendak. Bukan berarti manusia ini seperti robot, sebagaimana Jabriyah. Ya, manusia pun punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Manusia punya kehendak apa tidak? Punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Antum pengen ke masjid itu ngelindur, apa sudah diniatkan? Apa jalan sendiri? Oh kayaknya ini kehendak Allah nih, saya terus naik motor, oh ini ngegas sendiri. Apa kayak gitu? Apa antum kan naik motor juga kadang ngerem, kadang apa ngegas terus? Kehendak Allahnya yang maksudnya gak bisa. Ya, manusia pun punya kehendak, tapi kehendak Allah di atas kehendak manusia. Antum pernah nggak ingin melakukan rencana, ternyata ternyata gagal karena Allah tidak menghendaki sesuai kehendak Anda. Antum ingin kehendaknya A, Allah kehendaknya B. Ketika di hari H, antum yang lakukan adalah lakukan perkara B, bukan perkara A, karena Allah mungkin Anda B. Tapi ketahui Allah juga telah menetapkan kepada antum kehendak, sehingga nanti ada hujah bantahan kepada mereka yang melegalkan maksiat atas nama takdir. Tenang dulu, saya ini minum khamar, saya ini berzina karena kehendak Allah. Ya, maka dibantah oleh Allah bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Buktinya sebelum melakukan atau sebelum mengetahui takdir, dia sudah
menginginkan apa tidak untuk melakukan sesuatu. Ketika dia ingin berzina, ada niat nggak dia untuk berzina? Apa datang sendiri ke lokalisasi, bergerak sendiri apa gitu? Apa ada kehendaknya? Ada kehendaknya. Lalu kenapa dia bekerja dengan takdir sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu sebelumnya sebelum terjadi? Jadi ini penting kita jelaskan secara rinci karena banyak orang luar di sana yang tidak memahami masalah ini sehingga menggeneralisir bahwasanya maksiat pun kita boleh. Kenapa? Ini atas kehendak Allah saja. Kalau kehendak kauniyah dia melakukan, ya, kalau dia melakukan maksiat akan dihukum. Maka yang pernah terjadi di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang pencuri yang mencuri dan ternyata sampai perkaranya ke Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tatkala itu adalah presiden, khalifah. Ketika hendak memotong tangannya, seorang pencuri tadi ya berhujjah dengan takdir. Sebentar dulu wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini atas dasar takdir Allah, artinya kehendak Allah. Jadi jangan engkau menghukum saya karena ini takdir Allah. Bagaimana jawaban Umar bin Khattab? Yang ini menunjukkan fikihnya beliau. Dan kami pun memotong tangan Anda atas takdir Allah. Ya, atas dasar takdir Allah saja. Artinya bahwa kita nggak boleh menjadikan masalah maksiat dengan takdir Allah. Kita akan bahas dari rumah berikutnya tentang bagaimana cara mensikapi kita beriman kepada takdir, tetapi tidak melegalkan kita untuk berbuat maksiat. Karena takdir tidaklah ketahuan kecuali setelah terjadi. Bagaimana Anda bisa berhujjah terhadap sesuatu yang tidak bisa? Ya. Makanya orang-orang musyrik ketika mereka mendapat azab di neraka, mereka mengatakan apa? Ya Rabbi, walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Wahai Allah, sekiranya Engkau menghendaki, pasti kami tidak berbuat syirik. Ya, pasti kami tidak berbuat syirik. Nenek moyang kami tidak berbuat syirik. Allah menerima tidak permintaan mereka. Allah azab mereka. Kalau Allah terima, ngapain Allah azab? Berarti berhujjah dengan atas nama takdir dalam masalah maksiat ini sungguh sangatlah batil, tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dilakukan kecuali dengan beberapa poin yang nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Afwan atas kepanjangan waktunya karena ini sangat urgent sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.